Nah, apa project terakhir? Itu sejenis lomba kreatif akan di dalam breakout rooms. Project pertama tadi apa? Itu untuk riset satu topik Kristen. Tapi apakah itu umum sampai dalam agama-agama dalam agamaku, di dalam Alkitab? Apa dampaknya sampai ada yang bikin kreatif, renungan, ada lain yang bikin curriculum kecil, dan wow, berapa banyak hal yang sudah Anda bisa. Setelah itu PA bersama dengan lagi maaf, dan bukan ada waktu yang cukup. Dan semua mikir, saya mau coba ini, saya akan share ini. Please, silakan lakukan itu. Setelah ini selesai dengan keluargamu dan teman-temanmu. Anda punya WhatsApp, right? Copy Perplexity link dan bilang, hey, saya sudah ini. Apakah Anda punya komentar? Apakah Anda bisa terlibat dan menolong untuk lanjut topiknya? Jangan mikir conversation berhenti karena training dan latihan ini. Workshop ini selesai, tak berarti pengalamanmu. Tetapi you sudah PA, awalnya mulai beberapa langkah bersama dan sudah lihat seperti tadi, sebagian dari berapa banyak minta ampun, maaf, hal yang bisa dilakukan. Dan ini hanya sebagian daripada itu. Dalam konteks PA, di luar PA, bisa pakai AI untuk komunikasi, bisa pakai AI. Hold on, unskip slide. Tadi sudah kelihatan yang slide ini. Oke. Sudah. So, research topik Anda, PA bersama kreatif, dan sekarang project ketiga adalah project Anda. Itu untuk bisa coba dan kreatif apapun. So, apa yang you tertarik? Saya mau bikin cerita anak berdasar Yohanes 3:16. Saya ingin ada, dan you bisa mikir apa yang you mau dalam 10 menit. Oke? Dan dalam kelompok Anda akan share hasil Anda. Saya pakai prompt. Tadi Melinya di dalam project pertama, dia ceritakan bagaimana dia bikin satu sampai dia bilang, ini prompt yang cukup rumit dan kompleks. Tapi hasilnya luar biasa. Dan so akan sekali lagi fokus, latih itu, akan sekali lagi menggali Alkitab atau topik atau sesuatu lain yang menarik kepada Anda. Mungkin mau bikin khotbah. Mungkin mau menggaris besarkan satu pasal. Mungkin mau tanda tanya apa. Coba, bisa beberapa hal. Dan saya tidak kesini untuk membatasi pikiran Anda, tetapi untuk membuka kesempatan, itu akan 10 menit dalam kelompok Anda, dan setelah itu 5 menit di dalam kelompok untuk share, ini apa yang you bisa, apa ide yang muncul, apa hasilnya. Dan akan ada daripada itu, setiap kelompok akan mengusul satu dua orang untuk share di kelompok besar untuk apa yang paling kreatif yang orang bisa lakukan di dalam workshop ini. Ya, selamat datang lagi di proyek ketiga. Di proyek ketiga ini, ya Bapak dan Bapak Ibu lebih dibebaskan lagi. eh, Pakai tidak hanya platform Perplexity, tapi juga bisa ChatGPT, Bard, atau platform AI lain yang Bapak Ibu ketahui gitu. Buatlah sekreatif mungkin. Apa yang bisa didapatkan dari AI? Tentunya apa yang bisa didapatkan dari AI begitu. Ya, silakan ya Bapak Ibu 10 menit dari sekarang. Pak Anto, apakah bisa untuk proyek pertama? Ya, bisa saya mungkin 15 menit. Oke, ditunggu Pak. Terima kasih, Kak. Silakan Bapak Ibu. Ya, sekreatif mungkin bisa buat main remaja, lagu. Lagu, renungan. Tadi apalagi khotbah ya. Yang tadi bagaimana ya untuk mengawalinya lagi bagaimana?
Bisa thread baru. Bisa thread baru. Thread Sama. barunya itu pakai new itu ya? Atau apa ya? Mungkin bisa share screen. Kita buat biar lihat itu. Ini juga Bapak Ibu menggunakan platform lain, tidak hanya bisa. Oke. Ini Bu Heidi. Iya, Bu Heidi ya. Ya, langsung bisa tekan new thread. Thread. New thread di sebelah atas lagi, kiri, atas, new thread. Klik. Nah, Fokus silakan. ini, sekarang silakan. Udah pas. Udah benar, Bu. Writing sudah dengan logo pensilnya itu. Ya. Ya. Nah, bisa mulai, silakan. Mulai ketikkan sekreatif mungkin. Ini kita mau lihat yang paling kreatif, Bapak Ibu Saudara. Oh, Bu Manina sepertinya memakai ChatGPT. Iya, ChatGPT nih. Mau ayatnya dari lain juga bisa Bu Martina, tidak harus Yohanes 3:16. Oh, hanya Iya, sudah ini bebas sekali. ke situ tadi jadi. Ya, tidak apa-apa, Bu. Tapi sepertinya Bu Marina ingin Masih terus ya? masih terus dengan kegiatan sekolah minggu. Ya betul. Jadi ini minta alat peraga lalu dibuatkan ada cara membuatnya. Ini baru Mungkin belajar. bisa di scroll down. Ya. Ya. Aduh. Oke. Salah ya. Oh, kok gitu ya? Nah, iya. Jadi kita dapat judul, kita dapat bahan, juga langkah-langkahnya ya seperti itu. Lengkap sekali. Oke, thank you. Bapak Ibu juga bisa tanya Ya, plan, kurikulum. begitu. Kelanjutan sekolah minggu selama 1 tahun. Nanti bisa diberikan tema-tema. Iya. Itu tadi juga Bu Malina juga bisa lebih mendalami lagi. Mungkin sampai aktivitasnya sederhana, minta aktivitas sederhana, cara menjelaskan. Tadi kan juga bisa bagaimana kita menjelaskan tema-tema kekristenan begitu kepada anak-anak kecil, begitu. Dan bagaimana dan seterusnya, sekreatif mungkin. Ya, jika Bapak Ibu tidak mengerti kreativitasnya mau dimulai dari mana dulu ya, bisa tanya AI. Nah, itu salah satu kreativitas. Bisa tanya AI. Saya akan membuat bahan kreativitas untuk pelayanan, gereja, dan lain-lain. Apakah bisa bagikan beberapa aktivitas kreativitas yang bisa saya lakukan? Nah, kalau kita belum tahu mulai kreativitas kita dari mana, bisa tanya AI juga. Ya, silakan. Kalau Pak Ehud nih, bagaimana? Ini kalau saya lagi nyoba pakai GPT, saya coba nyari buatkanlah saya lagu rohani tentang kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan dalam bakalan dikasih. Saya coba nyanyi, boleh-boleh juga. Ternyata cukup masuk nadanya juga. Sekarang saya lagi nyoba buatkanlah saya bahan khotbah dengan tema keselamatan. Saya sudah coba dengan Perplexity beberapa prompt yang saya anggap maksudnya bahkan buat drama yang saya lihat cukup panjang bisa dalam hitungan detik itu wow banget. Pertanyaan saya kan kita bisa pakai GPT, bisa pakai Bard. Nah, prefer mana kapan kita maksudnya pakai Perplexity mungkin atau misalnya mungkin dengan pertanyaan apa kok kita lebih cocoknya misalnya oh kita dengan prompt seperti ini kita cocoknya tanyanya di ChatGPT atau pakai Bard atau Perplexity ada yang bisa memberikan masukan kah? Terima kasih. Ya, kalau tentang itu sebetulnya itu ya bisa didalami, bisa diteliti lagi sebetulnya. Saya juga sedang mencoba-coba juga um, untuk perbedaan-perbedaan ya yang sejauh ini saya tahu, misalkan kalau BART dia itu cenderung informasi yang diberikan itu lebih banyak.
karena dia sepertinya mempunyai database yang lebih luas. Google nih, pasti kan. Tetapi dia masih agak bandel kalau mengenai format penulisan begitu. Nah, sedangkan ChatGPT dia lebih luas kalau penulisan paragraf begitu. Ya, setiap AI itu pasti ada plus minusnya begitu. Kita harus teliti, kita harus coba-coba gitu agar bisa semakin mengenal AI, semakin tahu nih plus minusnya. Mungkin apakah itu menjawab, Bu Elizabeth? Ya, terima kasih. Jadi as long kita berarti intinya compare aja gitu ya, mana yang maksudnya mungkin lebih berguna atau useful untuk kita pakai gitu ya dari jawaban-jawaban beberapa AI. Iya, iya begitu. Maksudnya belum menemukan suatu formula, oh kalau misalnya ChatGPT ini kayaknya cocoknya pertanyaan-pertanyaan yang berputar misalnya hal-hal rohani atau gitu. Kalau misalnya Perplexity lebih hal-hal yang ada nggak kayak seperti itunya atau belum menemukan juga formulanya? Belum ada formula pasti gitu, Bu. Nah, tapi ingat AI ini luas sekali database-nya. Data yang dia masuk itu luas sekali, tidak hanya kekristenan. Seperti proyek pertama tadi kan juga ada Hindu, Islam juga masuk semua, Bu. Nah, mungkin kan kalau dilihat dari yang saya alami, mungkin sepertinya Google punya data yang lebih banyak begitu. Karena dia Google kan. Banyak yang pakai Google kan sebelum AI ini marak, ya begitu. eh untuk perbedaan lain apa ya? Yaitu tadi kita harus tetap mencoba begitu. Tapi juga diingat AI ini teknologinya juga sangat cepat berkembang begitu. Jadi mungkin akan banyak update, akan banyak perubahan begitu. Makanya ya kita harus tetap mencoba, kita harus tetap aktif mengikuti perkembangan zaman begitu. Kak Terima Cika bisa kasih. ditambahkan, Kak Cika baru satu yang saya lihat. Ya, Bapak sekreatif mungkin. Kalau sudah menemukan jawaban, mungkin bisa diperinci tadi. Bu Malina tadi kan sekolah minggu ya, bisa diperinci lagi sampai aktivitas-aktivitasnya, mungkin bahkan sampai rundown, nggak tahu ya. Bagaimana kalau Pak Jonathan Edward? Saya coba gabungkan Perplexity dengan AI lain yang bisa generate gambar. Jadi mungkin coba untuk bikin buku anak-anak gitu. Buku anak-anak. Kalau boleh tahu, memakai AI apa nih untuk yang gambar? Pakai you.com. Uyu.com. Ya, soalnya kalau yang lain rata-rata kredit saya udah habis. Iya, ya. Yang saya lihat memang untuk AI yang untuk menghasilkan gambar ini memang lebih mahal begitu karena lebih sulit daripada kalau yang main kata saja begitu. Dan jangan lupa juga share linknya ke dalam live chat. Kalau itu tidak bisa, bisa di WA group sehingga nanti kita bisa kumpulkan. Jadi belum ada yang AI bergambar atau video yang untuk free belum ada ya? Eh, mungkin ada, tetapi biasanya yang free itu hanya diberikan sebagian kekuatannya saja gitu. Jadi mungkin gambarnya nggak bisa sebagus kalau berbayar begitu, karena ada saya tahunya Midjourney, DALL-E begitu. Midjourney sepertinya sangat bagus, tapi juga terkenal lumayan mahal begitu. Begitu. Bagaimana kalau maaf, Pak Busonya bisa sharing? Ya, kalau yang masalah gambar, Bapak Ibu, kalau ChatGPT 4 itu udah bisa generate gambar yang tapi masih dengan pluginnya Canva. Tapi ChatGPT 4 ini ya Iya, dia berbayar. berbahaya.
Iya, Bu Cika. Kak, kalau untuk di Perplexity itu nggak tersedia untuk gambar ya? Setahu saya tidak semua AI ada fitur gambarnya itu. Soalnya tadi aku mau coba kayak bikin dengan remaja ada gambarnya, tapi tadi pas aku juga sellingnya itu tidak tersedia katanya gitu. Hmm, ya, setahu saya Perplexity memang tidak ada fitur untuk membuat gambar. Mungkin dia bisa mencarikan gambar yang di internet, tapi sepertinya untuk kalau benar-benar membuat gambar itu belum ada Perplexity, tidak ada. Oke Kak, thank you. Bu Ya. Marlina bisa kirim lagi linknya, Bu. Belum bisa saya kirimkan, masih kosong. Oke, Bapak Ibu bisa sambil sharing. Ada waktu kita untuk sharing sekarang dari kreativitas yang dilakukan. Kalau Pak Autor, bagaimana Pak Autor progresnya? Saya dari tadi mau bikin gambar gak bisa-bisa. Diagram juga nggak bisa-bisa. Aduh. PowerPoint juga nggak bisa di sini. Ya, memang AI ini masih ada keterbatasannya begitu. Kan membuat AI itu sebetulnya sangat sulit begitu. Makanya juga ya banyak fitur yang dibatasi dengan pembayaran begitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Alton membuat apa nih? Ya tadi pengen inilah apa menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 itu berdasarkan gambar yang mudah, karikatur, apa gitu supaya mudah dipahami aja. Nah, mungkin memang tidak bisa membuat gambar, tapi mungkin Pak Autor bisa minta AI-nya untuk mendeskripsikan gambarnya gitu. Jadi mungkin Iya, ada objek apa, di mana, eh, pencahayaannya bagaimana, itu bisa. munculnya itu aja tadi. Oh, Kak Heus sepertinya udah kirim link, tapi saya tidak bisa buka. Mungkin gimana? Ya, Bu Marlina. Nah, Iya, ini aku coba minta lagu yang sesuai dengan tema yang tadi masih tentang kasih. Ini lalu ada dibuatkan ada versinya nih. Aduh, mana ya? Tiba-tiba ini laptopnya hang jadi oh, laptopnya hang. kasih Allah yang agung. ya. Nanti Ibu juga bisa minta chordnya, Bu. Nanti bisa diciptakan tuh. Kasih Allah yang agung dari chord C. Kasih Allah yang agung dari chord D. Bisa juga. Nanti biar bisa dimainkan di gitar. Iya. Hanya tiba-tiba laptopnya ini hang, nggak bisa nulis lagi jadi sudah stop. Oke. Oke. Mau Ya, tanya, mau tanya ya. dong, kalau ChatGPT itu harus bikin akun dulu ya? Apa sama kayak apa pre apa Perplexity. Ah, Ya, untuk ChatGPT harus ada akun ChatGPT terlebih dahulu gitu. itu berbayar apa enggak ya ChatGPT itu? Gratis. Ada yang gratis. Ada yang gratis. Awalnya gratis. Oh, langsung login atau langsung sign up gitu ya? Karena tadi buka kok ini ya, cuman login dan sign up nggak ada langsung bisa gitu kayak Perplex. Kalau Bu Sonia sudah punya akun ChatGPT bisa login. Kalau belum punya akun ChatGPT bisa sign up. Kalau masuk Apa? langsung ke Itu email bisa langsung login, Bu. Masuk ke bagaimana, Bu? Ya, kalau ya bisa langsung sign up. Oh, sign up. ChatGPT bisa bikin video nggak ya? Atau gambar? Kalau tidak salah Chat GPT-4 yang bisa ada gambar. Saya tidak tahu kalau video, tapi kalau tidak salah mungkin ada video
gambar di ChatGPT 4. Tapi GPT 4 ini berbayar. Kita Oh, dapatnya GPT 3.5 itu yang gratis. oh gitu. Oke, oke, thank you. Ya, waktu kita sudah habis untuk sharing dan juga untuk lomba kreativitasnya. Silakan Bapak Ibu kirim linknya ke saya, Bapak. Oh iya, untuk kali ini kita bisa ekspor ke platform lain. Jadi untuk link dari ChatGPT dan link dari Bard sudah saya taruh di live chat ya. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di live chat ya. Nika sudah kirimkan linknya, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Bard, bisa pakai Perplexity. Ada lagi, Mika? Boleh pakai yang lain Bu nggak Bu Yulia? Oh, Apa? pakai apapun. Kayu paling gampang untuk Perplexity. Kayu Eh, lebih suka pakai satu Bapak tool pakai baru. apa, Pak? saya pernah coba pakai Tom itu Tom. untuk PPT presentasi atau bentuknya boleh nggak itu? Boleh nggak, Mika? Ini kan yang penting ada hasilnya kan ya. Iya, hasilnya harus paling kreatif, Pak. Saya bentuk PPT khotbah gitu gimana? Boleh nggak? Pak Max, boleh? Boleh. Boleh? PowerPoint Silakan, khotbah. Pak. Nanti kirim linknya ya. Yang penting nanti Bapak Ibu kirimkan linknya. Coba ya. Oke, Saya coba ya. silakan mulai dari sekarang karena waktunya pendek sekali. Baik. Silakan. Ya. Oke, kelihatan? Iya, Pak. Ya, jadi begini. Saya mencoba dalam kehidupan sehari-hari yang terutama, ini saya menghadapi beberapa keluarga yang memang anggota keluarga yang memang sukar. Tipe-tipe orang yang senior itu kadang-kadang sulit berubah. Nah, saya ingin mendapatkan bimbingan dan tuntunan bagaimana sebetulnya menghadapi orang-orang yang semacam ini. Mungkin ringkasannya saja ya, Pak ya. Hasil Ya, akhirnya saja. Ya. hasilnya saya tanya pengertiannya penjelasan makna kasih dan hidup penuh pengertian itu gimana. Kemudian saya tanyakan bagaimana saya minta ringkasan dalam bentuk poin-poin yang mudah dan lebih efektif untuk dipahami. Sudah diberikan. Kemudian saya minta diberikan masing-masing 2 contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari ditujukan untuk orang dewasa senior yang mempunyai kepribadian sukar berubah. Dan yang terakhir saya masih tanya apakah masih ada tambahan contoh-contoh. Dan mereka memberikan semacam ini. Oke. Ya, thank you banyak, Pak. Terima Ya, kasih. karena waktu ya, jadi kita langsung bergiliran. Oke, Pak Yohanes, silakan Pak. Ini share-nya, screen-nya diturunkan ya, Pak ya? Ditutup ya. Ya, ditutup. Oke, silakan Pak Yohanes. Share screen, Pak. Oke, silakan. Nggak bisa di-scroll ke atas ya. Mestinya bisa, Pak. Ini share-nya mungkin ditutup dulu. Diklik aja di tempat siapa. Sudah itu tadi. Oh. Oke, ini di bar paling kanan, Pak. Scroll-nya dinaikkan aja. Scroll kanan yang di tempat putih itu, Pak. Permisi Bu, maaf memotong. Untuk waktu sharingnya sudah habis Bu. Oh, waktunya habis. Oh, salah Ya. sekali. Nggak usah deh ya Bu. Ya, Bapak mau sharekan aja hasilnya apa nih? Ya, saya share aja ya. Jadi yang pertama tentang aplikasi tadi. Jadi pada waktu saya minta
diberi aplikasinya ternyata aplikasi yang muncul itu aplikasi Alkitab gitu. Jadi kayaknya perpleksitinya itu salah ngerti. Yang Oke. pertama. Terus yang kedua kalau saya coba tanya apakah manusia itu membenci dosa gitu, dia nggak bisa jawab. Dia menjawabnya justru dia bilang secara moral apa nggak bisa memberi jawaban gitu. Gitu. Oke. Itu yang dua Hasil pengalaman yang akhirnya saya apa, Pak? bisa share. Ya, Hasil akhirnya? hasil akhir maksudnya gimana? Berupa khotbah, berupa garis besar, berupa poin-poin, atau nyanyi, atau puisi. Oh, saya nggak minta itu. Penjelasan saja ya? Heeh. Oke. Kita punya kan, boleh minta tolong di share link kan hasilnya buat kita akan saling sharing hasil dari kita yang kita dapatkan. Mungkin kita mulai dari Ibu Lina dulu. Halo Bu Lina. Atau Pak Mansyur. Oh, Ibu Lina. Hmm, Ya, gimana Kak? ya Bu Lina pakai Perplexity atau yang lain? Ini pakai Perplexity. Terus bikin apa aja Bu yang kiranya menarik? Oh, oh, ini aku coba apa itu namanya? Promnya itu tak suruh bikinkan PPT tentang Yohanes 3:16 untuk anak-anak usia 11-13 tahun dengan ilustrasi dan referensi ayatnya. Cuma hasilnya saya kok kurang puas karena ada ilustrasinya itu dia berikan gambar pertama itu Yesus disalib untuk menunjukkan kasih Allah, gitu kan? Ya, gambar yang kedua ini dia katakan gambar orang-orang yang percaya kepada Yesus yang menunjukkan hidup yang kekal bersama Allah di surga, gitu kan? Gitu sih. Cuma saya masih kurang puas sih dengan hasilnya. Oke, thank you Ibu Lina. Pak Mansur. Saya masih tertarik untuk bagaimana platform ini bisa berguna untuk menjangkau kaum generasi muda, milenial. Lebih kepada bagaimana puisi menarik dari Yohanes 3:16 untuk generasi milenial. Ya cukup panjang dan saya perlu menikmati lebih lagi waktunya. Oke. Pak Henry. Pak Henry. Kalau Bu Mediana pakai aplikasi apa, terus bikin apa? Ya, kalau saya lagi coba bagaimana membuat game dalam bentuk PowerPoint. Gamenya tentang makna hidup. Saya menggunakan masih Perplexity ya. Nah, hasil yang saya dapat itu Perplexity-nya memberikan arahan kepada saya untuk membuat slide berjudul Game Makna Hidup dalam Kristen. Kemudian dia minta ada slide untuk menebak-tebak ayat dan mengarahkan untuk menambahkan gambar. Kemudian memberikan petunjuk tentang ayat tersebut dan minta pemain untuk menebak ayat yang dimaksud. Kemudian
slide berikutnya adalah ayat Alkitab kedua. Jadi ditambahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang relevan seperti Yohanes 14 ayat 6 dan atau Filipi 4 ayat 13. Kemudian di slide berikutnya ada tebak ayat dan diminta untuk menambahkan gambar yang berhubungan dengan ayat Alkitab. Berikan petunjuk pada ayat tersebut dan meminta pemain untuk menebak ayat yang dimaksud. Kemudian slide berikutnya ada judul ayat Alkitab ketiga. Kemudian menambahkan ayat Alkitab dalam bahasa Indonesia yang relevan seperti Matius 22 ayat 37 atau 1 Korintus 13 ayat 13. Kemudian slide berikutnya adalah tebak ayat. Tambahkan gambar juga. Dan minta pemain untuk menebak ayat tersebut. Kemudian slide berikutnya adalah ayat Alkitab keempat. Menambahkan ayat lagi seperti Yohanes 10 ayat 10. Kemudian buat slide berikutnya tebak ayat berikutnya. Ya, begitu Jadi, aja ya. game ya Bu ya. Heeh. Menarik juga untuk Ibu Jenny. Ya, tadi saya mencoba berpikir yang apa ya, yang berkhayal gitu ya, membuatkan cerita panggung boneka tentang kasih berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Nah, menarik juga sih karena pertama kali itu dikeluarkan kayak panjang gitu, kayak sinopsis gitu ya. Tapi kemudian saya tambahkan di follow up-nya bagaimana dialognya begitu. Dan muncul langsung per dialog dan berapa boneka, bahkan ekspresi bonekanya, tenang, apa itu ada semua gitu ya. Saya share di chat juga. Tapi saya malah merasa kreativitas kita lama-lama dengan adanya AI ini malah mati atau malah berkembang ya. Oke, itu aja. Thank you. Oke, yang terakhir Pak Hans. Ini menarik sih. Karena kebiasaan ini kan pakai ngoding kan ya. Jadi iseng tadi bikinin bot buat Telegram bot buat ngingetin untuk renungan setiap pagi jam 6 tuh di chatnya. Dibuatin yang muslim. Terus dari gitu aku reprompt untuk buat yang Kristen dan ngambil ayat dari website-website yang udah ada sistemnya untuk ngasih setiap pagi. Jadi ya bagus juga sih. Ya itu menarik sih. Selama bisa ngedeploy-nya, selama bisa jadiin mesinnya itu enak tuh. Iya, pasti. Tapi kalau misalnya sendiri juga harus dibug lagi, Pak. Kadang masih ngebug juga. Sorry, nggak kedengeran. Oh ya, kadang kalau pengalamanku sendiri itu kadang masih harus debugging lagi tuh. Kadang juga masih muncul errornya kalau walaupun dengan bantuan AI. Iya memang. Ini masih bot simple banget sih. Kalau lihat dari codingannya sih udah lumayan rapi ya. Karena kan dia ChatGPT juga. Aku sempat buat juga soalnya dari sana. Bisa sih, bisa. Yuk, untuk Pak Sabudi mungkin. Atau Bu Indiana, ada Ya. sampaikan? Ya, Mas Fiston saya ya. Iya, boleh Pak. Maaf nih, saya masih sederhana. Cuman saya keinginan saya yang udah beberapa waktu itu kan ya mengenai juga karena lingkungan saya kan istri dan anak-anak belum mengenal Tuhan Yesus. Saya nyoba dengan Perplexity ini bagaimana sih menjelaskan yang paling dari sederhana, mulainya itu dari mana, gitu ya, misalnya mengapa harus Tuhan Yesus itu turun ke dunia, mengapa harus
mati di kayu salib, dan ya yang sederhana, pertanyaan yang umum ya, yang orang belum mengenal. Nah itu saya kan dari dulu sebetulnya cita-cita itu, karena lingkungan saya juga untuk semua banyak yang belum mengenal Tuhan. Jadi bahasa yang mudah diterima, penjelasan yang sederhana, tapi apa namanya, bisa diterima gitu ya, dengan yang mungkin intelektualitas yang biasa ya, maaf ya. Nah ini saya juga menarik juga cepat, walaupun juga latar belakang itu saya juga banyak mendengar dari Kristuper itu ya, bagaimana penjelasan, tapi ya memang kayaknya menurut saya belum bisa banyak diterima lah, itu penjelasannya agak sulit gitu ya. Nah ini saya coba kepikiran tadi, oh iya saya punya proyek itu ya, untuk membuat itu misalnya bagaimana urutannya, penjelasan yang sederhana gitu. Jadi ini maaf saya masih sangat sederhana, tapi saya punya cita-cita itu, jadi untuk penjelasan orang yang belum mengenal, bagaimana menjelaskan, yang mungkin juga resistensinya tinggi kan, dijelaskan ini bagaimana. Nah itu sementara linknya sudah saya kirim. Oke. Terima kasih. Nanti Pak Sakbudi, ya karena waktunya sudah habis, nanti nanti aku tunjuk yang sharing. Jadi nanti mungkin dari Pak Hans atau Bu Jenny ya, coba untuk sharingkan di main room. Terus juga untuk Bu Lina, minta tolong buat di-sharekan linknya. Oh, Kak Ya, Winston, di ini kok besar semua ya hurufnya, caranya ngecil kayak gimana ya? apanya Bu yang besar? Yang di websitenya ada Bu? Yang di websitenya. Oh, coba kontrol yang tanda minus itu Bu. Mungkin kebesaran. Kontrol yang tanda minus. Ya, Bapak Ibu. Di project 2 ini kita akan explore lebih lanjut mengenai AI ini. Kita bebas mau melakukan apapun dengan AI ini. Kayak kita mau membuat lagu, atau kita mau membuat puisi, mau membuat apa, itu bebas. Kita sudah disediakan 3 platform. Ya seperti yang saya share screen ini, ada ChatGPT, Bard, sama Perplexity. Kita bebas mau melakukan apapun dengan AI yang ada ini. Tuh Pak. Oh, oke. Nanti Tuh. di-share lagi juga, Pak ya? Ya, nanti di-share ke sini, nanti akan dicek gitu. Bebas. Oke. Saya udah kirim ya Pak Aldo. Tuh apa, ada 2, yang satu dari ChatGPT sama satu lagi Prosperity. Makasih. Ya, siap. Akan saya cek. Ya, ini kan udah ada yang explore ya, gunain Bard, Perplexity maupun ChatGPT. Menurut bapak-bapak sama ibu-ibu gimana ini? Ada yang beda kah dari 3 platform ini? Ada experience lain kah? Pasti dong. Tuh. Ada yang mau cerita-cerita dikit? Saya lebih nyaman dengan, ya karena masih baru kali ya. Prosperity sebenarnya hampir mirip dengan Bing. Cuman Ya. bedanya kalau kalau Bing itu kan menampilkan untuk referensinya secara detail. Nah, kalau saya sih karena biasanya pakai ChatGPT ya. Jadi kalau menurut saya sih ChatGPT lebih ini ya, lebih 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 smooth dibanding Prosperity. Tapi ini masih masih hal yang baru sih. Ini masih sesuatu yang patut untuk dicoba terus ya, Prosperity-nya. Itu aja Ya. sih. Lebih condong ke ChatGPT kalau saya. Makasih. Oke. Ada yang lain? Ya, fun fact ya Pak. Bing itu di latar belakangnya itu ada GPT-nya juga, ada GPT di belakangnya Bing itu. Tuh, jadi konsep dari Bing itu hampir sama kayak Perplexity. Dia itu browsing dulu, baru akan menyimpulkan dari hasil search engine-nya dia itu dalam satu layar. Tuh.
Itu kalau Bing hampir sama kayak di Perplexity yang model AL. Iya, iya betul. Dan Tuh. kalau menurut saya sih ChatGPT kurang jujur ya. Maksudnya kayak Prosperity sama Bing itu kan menampilkan ini loh saya ngambilnya referensinya dari ini gitu ya. Kalau Ya, ChatGPT kan kita nggak tahu tuh dia ngambil database dari mana gitu ya. ya Jadi, benar. jadi kalau saya sih memang lebih suka bertanya pada ChatGPT. Cuman kalau sudah sesuatu yang agak serius masuk ke contohnya itu, kalau mau membuat sesuatu yang akademik gitu, saya lebih senang ke dasar-dasar pemikirannya itu nanti dari Bing atau ini saya baru-baru yang Prosperity baru nyoba juga. Ya. Iya. Itu sih, Mas. Itu ChatGPT data inputternya orang agama sebelah, Pak. Itu saya satu WA group nggak sengaja dia cerita gitu. Dia dapat kerjaan sampingan apa? Dia data inputter untuk ChatGPT. Tapi emang dia nggak sebut. Cuma saya jadi curiganya karena teman Kristen yang lain itu tanya tentang satu topik, jawabannya jauh dari yang seharusnya lah istilahnya gitu. Jadi dia tetap punya subjektivitas terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu berkisar masalah iman gitu Pak. Jadi saya kurang kurang yakin gitu gara-gara itu dengan ChatGPT. Mungkin cara dia beroperasi mesinnya bagus gitu, tapi jawaban yang diberikan tidak selalu bagus gitu loh. Tambahan input dari Bapak, dia nggak jujur ngambil dari mana, wah itu nambah minusnya 2 nih buat saya gitu. Iya, Makasih Pak. aku mau benarkan dikit ya Pak, Bu. Gini, sebenarnya ChatGPT itu dia itu memproses data bukan karena bukan human yang memproses data. Benar-benar itu proses AI yang melalui namanya deep learning, dia melalui proses machine learning, benar-benar dia belajar tentang data-data itu. Datanya dia input, dia dapat dari mana? Dia mengambil data dari situs-situs semua yang ada yang bersebaran di internet. Jadi kenapa kok bisa ada perspektif dari agama-agama lain, ada benar-benar kayak eh ada kayak sudut pandang agama kayak seberang dan lain-lain. Itu karena ya inputannya dia lebih luas, dia mengambil semua data. Tuh. Jadi bahkan kayak data dari apa yang ada yang di internet dia punya. Tuh. Karena dia juga kalau kita lihat di platformnya ChatGPT, dia ngomong sendiri kalau dia itu eh, belajar data ini berhenti di bulan September 2021, ya kan. Setelah itu dia nggak menggali data. Fun fact-nya, dia tetap menggali data sampai sekarang. Ya, itu. Elon Musk ngomong itu sudah berhenti, tapi tidak. Ya tetap apa namanya? Ada ketika kita anggapannya kita buat critical issue di luar tentang kejadian Gunung Bromo kemarin, itu ulah alien dan lain-lain. Ada satu artikel di situ. Ada kemungkinan di apa ChatGPT, Bard atau Perplexity itu akan mengutip itu. Ada kemungkinan tuh. Karena data yang ada tersebaran di internet itu akan dia ambil, akan menjadikan untuk dia menjadi referensi baru tuh. Jadi ya kayak aku ngomongin dari sesi 1, 2, dan 3 ini aku akan menekankan lagi. AI itu bisa berimajinasi, bahkan juga bisa berhalusinasi, bukan cuma soal ayat, bahkan untuk perasaannya sendiri juga bisa. Tuh, tuh. Kan dia seperti chatbot kan Mas. Jadi memang dia ada mesin learning-nya, tapi Ya, juga ada apa namanya input data. Cuman kalau paling gede sih memang mesin learning ya, karena kalau ditanya dia nggak tahu itu biasanya jawabnya data saya terakhir 2021 kalau nggak salah, yang ChatGPT ya, benar. bicara ChatGPT. Ya, Nah, kalau ChatGPT. iya, kalau ChatGPT memang selalu jawabannya kalau mentok-mentok itu seperti itu. Nah, tapi menarik juga kalau ChatGPT karena dia kalau menurut saya itu dia lebih pintar ya, maksudnya lebih uh, banyak halusinasinya gitu ya. Tapi Ya, itu benar. sangat membantu kayak sekarang ini membuat cerita. Bahkan uh, sekarang ini dunia film
untuk bagian sutradara ini juga agak ketar-ketir karena jumlah krunya juga semakin sedikit karena adanya AI ini. Menarik, tapi juga kalau dalam dunia akademik cukup mengganggu karena ChatGPT tidak menampilkan seperti Perplexity, sumber-sumbernya, atau Bing. Ya, sebenarnya bisa kita minta. Kan kayak gitu kan tergantung prompt yang kita inputkan, Pak, Bu. Misal kita apa namanya? Kita inputkan berikan sumber referensi dari tweet yang telah kamu ambil. Dia akan memberikan linknya itu kemungkinan. Kalau nggak ada mantra sucinya, memang dia nggak akan melakukan ya, Mas. Secara Ya, benar. Ya, ini kira-kira nanti akan sharing siapa? Bu Yeni mau sharing? Jangan bingung mau ngomong apa. Ya. Atau Pak Laksono mau sharing nanti? Enggak, Mas. Saya kalau cerita belepotan, Mas. Nggak apa-apa, kita nanti dengarkan bareng-bareng. Enggak usah. Kalau mau menampilkan punya saya, silakan. Tapi jangan saya, Mas. Makasih. Ya. Siapa? Bu Lili? Mau sharing Bu Lili? Atau siapa yang bersedia? Pak Dedi mungkin? Saya boleh deh. Ya, Bu Lili ya sharing ya. Iya, oke. Cuman maksudnya saya mau nanya itu saya tadi pakai Bard ya. Cuman saya Ya. nggak bisa share ke sini gitu. Maksudnya kalau yang perpleksi itu ya tadi ya, apa namanya sih itu? Saya nggak ngerti. Itu perplexity itu kan bisa tuh di share ke sini ya. Tapi kalau Ya. yang Bard itu saya nggak bisa share gimana ya? Nah, kalau di Bard itu ada opsi Ah, untuk ah. share seluruh tweet, Bu. Oh, jadi gimana caranya? Jadi, bentar saya buatkan contoh ya. Apa saya share screen aja nih? Boleh? Kalau mau share screen? Tapi saya juga coba tunggu bentar. Saya bisa nggak ya share screen-nya? Gimana ya Oh, caranya? Ya, screen. Bapak Henry, Ibu Jenny, Iya. dan Pak Rusmianto, apakah ada kesulitan? Ini ya, sudah Kalau ya? tidak ada, Udah bisa mohon lihat belum di-share teman-teman? linknya. sudah. Ya, itu silakan diturunkan dikit, Bu. Nanti akan di Oh, bagian turun bawah gitu itu ya? ada. Ya, Oh di ya, bagian bawah itu ada tombol share itu. Coba Ibu klik. di mana tuh? Yang sebelah Yang kiri share atau sebelah sebelahnya kanan? sebelahnya Google It. Nah, Yang itu ini, share and export. ya share and Ini export. diklik Ibu ke, klik. Nah, itu Ibu share, klik tombol share. terus Ya, itu saya Ibu eh entire chat. enter aja. Ya, Terus ke itu akan Ibu klik create public link. create public. Nah, itu Ibu dapat linknya sudah. Oh gini, oh ya ya, oke oke. Ya, Oh oke, berarti saya tinggal share di sini gitu ya? ya benar. Nah, Ibu nanti nggak perlu nge-share itunya. Ibu tinggal sharing apa pelajaran apa yang Ibu dapat dari workshop Oh ini, terus oke, pengalaman apa gitu. Jadi ya nggak ya perlu. ya, Oke, oke. terima kasih. Oke, thank you semua teman-teman.